Dan kita cari dan kita temukan stasiun Pasut di Sumatera Barat yang terdekat daripadanya. Ya, ada 7 atau ada 8 memang di Sumatera Barat secara umum. Tetapi apakah ketujuh atau kedelapannya itu dekat, dalam arti dekat itu jaraknya kurang dari 100 kilometer lah minimal atau kurang dari 1 derajat, nah itu yang perlu kita perhatikan. Dan kita lihat ya, itu jadi Pak. PR ketiga. PR satu dan 2-nya sama seperti, PR keempat, sorry. PR satu dan 2-nya sama seperti Futi dan juga sama seperti Sandi, yaitu bahu-membahu untuk mencari kejelasan akan PKS dan MOU, serta juga apa namanya bertanya ke BIG tentang nomor atau kalau bisa dokumen dari PKS dan MOU BIG itu antara BIG dan ITERA yang sudah ada. Tidak hanya yang berlaku saja, tapi semua yang sudah ada. Yang ketiga, serupa tapi tak sama dengan dua yang lain, dengan Putra dan juga Sandi, maksudnya, yaitu membuat proposal penelitian untuk nantinya disiapkan dalam konteks permintaan data. Tapi kan percuma ya, permintaan datanya bagaimana kalau belum ada data atau lokasi yang mau dipakai. Sumatera Barat itu jelas, tetapi secara exact lokasinya kan juga belum clear, jadi itu yang perlu dipastikan. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, untuk selanjutnya kita bahas sebetulnya data dan sumber datanya. Jadi kita belum belum lihat data tight gauge dulu karena itu jadi PR keempat tadi yang saya minta. Nah, PR kelimanya saya apresiasi dulu tentang data Pasut BG, model Pasut BG, karena ini pertama kalinya kayaknya ada orang yang mahasiswa at least yang tanpa harus saya kasih tahu dan tanpa ada informasi itu sudah tahu begitu. Ya mungkin gara-gara Anda sedang di BG dan KP di PJKGG, saya tidak tahu apakah itu berpengaruh atau tidak. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bisa tolong ditunjukkan ke saya dan dibuktikan Anda tahu nggak cara download datanya gimana? Model Pasut ya, bukan stasiun Pasut. Maaf, Pak. Kalau yang di metode penelitian ini yang saya maksud datanya, Pak. Bukan, belum sampai modelnya. Oh, coba lihat di judul ke atas. Wait, ke bawah berarti di bagian latar belakang atau mana ya? Nah ini loh, selain itu Badan Informasi Geospasial juga telah mengembangkan model pasang surut regional yang spesifik untuk wilayah pesisir. Nah ini yang saya maksud. Iya, Pak. Saya baca di websitenya, tapi memang di websitenya ternyata belum ada, Pak, untuk Ada, modelnya. ada, sudah ada dong. Coba, Pak, saya cari dulu. Kalau Anda bilang nggak ada ya lucu, ada kok. Saya tahu. Hmm. Izin share screen, Pak. Hmm. Ini ya, Pak. Apakah terlihat, Pak? Yes, 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 yes. Nah, itu sekarang pertanyaannya adalah yang mau diambil yang mana? Model pasut atau unduh prediksi pasut? Nah, ini yang nanti perlu kita tindak lanjuti sebetulnya. Siapa namanya Ida Ayu ya sebagai PR selanjutnya. Karena kalau Anda lihat baik itu nanti di TPXO ataupun nanti dari EOT ataupun dari FES, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa Anda ambil. Yang pertama adalah datum pasut. Clear. Persis seperti ini. Yang kedua adalah konstanta Mhm. harmoniknya. Hmm. Yang ketiga, prediksi pasutnya di kala itu. Kalau Anda lihat di bawah bagian unduh prediksi pasut, itu nanti ada. Ya, jangan login di X aja. Oke, Pak. Klik keluarnya aja. Nah,
Ini menjadi PR selanjutnya yang Anda perlu cari tahu ya. Ketika kita bicara tentang password atau koreksi password, ya, saya coba bantu carikan title correction altimetry. No, type. Yes. Sebetulnya yang jadi fokus itu adalah Anda itu butuh data yang mana. Semoga paham maksud saya ya. Jadi ketika Anda mengambil datanya, itu tuh mau ngambil data yang apa? Paham nggak sampai sini? Siapa namanya? Ida Ayu ya? Halo, halo. Iya, iya, Pak. Karena nanti fokus kita itu belum pada solid earth, polar tides, atau loading effect. Nggak. Kita fokus ke ocean tide saja. Nah, ketika kita melihat data ocean tide correction di altimetry, itu kan ada angkanya ya. Nah, itu tuh mewakili apa sih sebetulnya? Mewakili prediksi pasut di waktu tersebut, di lokasi tersebut. Mewakili datumnya, MSL, HAT, DKK, atau mewakili kombinasi dari konstanta pasut di waktu tersebut. Misal, apakah dia mewakili apa namanya nilai K1, P1, O1, dan S1 di waktu tersebut atau bagaimana? Gitu. Paham nggak? Dan itu perlu jadi Paham. PR selanjutnya yang Anda harus baca. Begitu. Oke, baik, Pak. Jadi, Pak, sebelumnya saya izin bertanya dulu, Pak. Ya. Kalau misalnya eh, Ida Ayu mau ambil data yang model pasut, berarti Ida Ayu tidak perlu mengunduh data yang di stasiun pasut, begitu ya, Pak? Itu akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang bagus dan itu akan jadi pertanyaan selanjutnya sebetulnya. Kenapa? Karena yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya Anda nanti bisa dapat, sebentar, mana tadi? Nggak ada, bentar ya. Nggak, nggak ada intinya. Hmm, bentar ya. Kembali ke pertanyaan Idayu barusan. Kalau ternyata nanti jawaban akan pertanyaan yang barusan tadi saya sampaikan, tidal model itu apa yang, tidal correction itu apa yang dimasukkan begitu, dan ternyata itu tidak tersedia secara ready dari model pasut ataupun prediksi pasut yang disediakan oleh SRGI ini, yang ada di pojok kiri ini, berarti Anda tetap harus mengunduh data stasiun pasutnya, alias Anda membangun data yang dibutuhkan tersebut dari data pasutnya. Paham nggak maksud saya? Kurang Bingung nggak? paham, Pak. Ya oke, Iya, saya bingung, ulang Pak. ya. Pertanyaan Bingung, Pak. sebelum ini apa? Pertanyaan sebelum ini kan saya minta Anda untuk mencari tahu sebetulnya data yang dibutuhkan di altimeter sebagai ocean tides correction atau koreksi ocean tides itu apa? Maksudnya apa? Itu
Mewakili apa? Mewakili datum kah? Mewakili beberapa konstanta harmonik kah? Atau mewakili prediksi pasut di waktu dan lokasi tersebut? Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Misal kombinasi dari konstanta harmonik dikurangi dengan konstanta pasut, misal. Dikurangi dengan prediksi atau prediksi dikurangi datum atau apapun gitu. Bisa jadi ada yang baru gitu kan. Ya, habis ini jalan-jalan ya sebentar. Nah, ketika ternyata jawaban dari pertanyaan tersebut tidak bisa disediakan oleh website SRGI ini, jadi ternyata kalau jawabannya bukan datum, bukan konstanta harmonik, atau bukan prediksi pasut, maka mau tidak mau Anda harus mencari sendiri kan? Betul nggak? Iya, Pak. Arya? Betul, Pak. Nah, kalau harus mencari sendiri ya berarti harus menggunakan data Data stasiun stasiun pasut. pasut. Yes. Dan jangan Iya, lupa Pak. asumsi nantinya inginnya koreksi-koreksi pasut itu dimasukkan ke data altimetri kan. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, nanti hasil dari data altimetri yang dimasukkan itulah yang dibandingkan dengan data stasiun pasutnya. Jadi tetap harus pakai data stasiun pasut kalau menurut saya. Oke. Semoga paham ya. Iya, Pak. Bentar ini kok nggak ada ya. Bentar, Pak, Lin. sebelumnya Bentar, saya ngobrol sama izin anak saya. bertanya. Kenapa? Eh, untuk tadi Ya. data yang satelit altimetri yang saya gunakan kan hanya JSON 3. Kalau misalnya saya menggunakan hanya JSON 2 dan JSON 3, bagaimana, Pak? Sebentar, saya lagi baca. Mas Max tuh, get down Orion, turun, turun, turun. Jalan-jalan habis ini ya, sebentar. Ya, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah kalau menurut Anda enaknya yang bagaimana? Kenapa kok saya bilang enaknya bagaimana? Karena yang saya inginkan itu sebetulnya adalah dengan menggunakan data yang cukup panjang, yaitu dari JSON 1, 2, dan 3, maka Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Tetapi tentu akan sangat tidak masuk akal ketika data lapangannya itu sendiri itu tidak tercover dari JSON 1. Semoga paham maksud saya ya. Misal, ternyata data lapangannya itu hanya tersedia dari tahun 2012 misal. Kan kala itu JSON 1 sudah tidak dipakai ya. JSON 1 kan 2000 sampai 2000 berapa saya agak lupa. Nah, berarti JSON 2 dan JSON 3 adalah jawabannya. Baik, Pak. Berarti Idayu harus nunggu dulu jawaban dari BIG yang tentang data pasut yang tersedia gitu ya, Pak? Sebetulnya tidak juga. Yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mengantisipasi. Tentu dong. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misal, dari awal Anda set JSON 1, 2, dan 3. Tapi ternyata jumlah datanya jauh lebih sedikit daripada ekspektasi Anda. Nah, di tengah jalan, tentu, karena ini kan metodologi penelitiannya belum tugas akhir, nanti akan ada perubahan ruang lingkup secara data, secara temporal, yang mana JSON 1 dikeluarkan dari penelitian. Sampai sini, paham nggak? Paham, Pak. Ya, itu. Kalau dari saya sih. Oke, Pak.
Berarti Dayu nanti mengerjakan seluruh PR yang Bapak sampaikan barusan Ya, dan untuk masih ada nantinya lagi bisa. sebetulnya. Oh, oke Pak. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang satelitnya. Anda kan tadi bilang Jason Jason 3 doang ya. Tidak masalah. Sekarang kita berangkat dari Jason 3 dulu saja, tidak apa. Yang paling penting adalah Anda sudah bisa tunjukkan ke saya bagaimana cara mengunduh datanya atau belum? Saya belum Belum melihat coba. reportnya Oke. sih Pak. Iya Pak. Ya, berarti kalau begitu, PR selanjutnya adalah atau PR terakhir untuk pertemuan kali ini dipersilakan untuk memulai tadi selain mencari ground track-nya, kan saya minta mencari ground track-nya ya. Selain mencari ground track-nya, coba juga download satu datanya. Satu cycle aja, satu track aja yang ada di Sumatera Barat aja, biar Anda tahu bentuk data itu gimana, cara ngolah cara umumnya itu bagaimana. Baik Pak. Ya, tampaknya itu Baik saja ya. Pak. Kalau dari saya, kalau ternyata dari Anda mau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Pertanyaannya sudah saya tanyakan sih Pak tadi. Mungkin kalau misalnya nanti ada kendala atau pertanyaan lagi saya sampaikan lagi waktu diskusi atau saya tanyakan lagi di grup Pak. Nah, coba kalau Anda mau lihat, kembali ke website Aviso barusan yang Anda tampilkan itu, Oke baik Pak. terus klik FES 2022 Oceanic Tide di bawah, di bawah. Ini. Aduh, nggak perlu lihat user corner, ada news kayak ini loh. FES 2022 Oceanic Tide nggak kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Diklik Belum yang Pak. FES 2022 Oceanic Tide itu. Saya Oh, udah. oke. Ya Pak. Si loading Pak. Ya, diklik read more dong. FES Oceanic Tide, FES dulu, diklik FES-nya dulu. Oh, FES yes. Oceanic Tide, terus read more dulu. Kalau ini masuknya ke berita satunya yang barimetrik itu. Oke, oke. Maaf Pak. Oke. Read more. Nah, terus Anda ambil bagian mana tadi? Ada handbook dan product page. Di atas itu ada product page dan handbook. Coba dibaca handbooknya, lalu dibaca salah satunya. Ini ada apa namanya? Pastinya soalnya. Dan ini penting begitu bagi saya untuk dilihat di halaman 6 sebentar. Sebentar Pak. Di bagian mana ya Pak? Oh, product page and handbook. Nah, PR selanjutnya Anda baca saja handbooknya, ini ada HDBK itu. Nah, ya baca yang ini ya. Dibaca khususnya FES. Biasanya salah satu model yang Anda akan pakai yaitu FES 2022 itu sebenarnya berisikan apa sih begitu. Dan yang dimasukkan ke Altimetri itu sebenarnya apanya begitu. Baik Pak. Nanti akan saya baca di handbook dan Ya, kalau saya lihat ini sebenarnya ocean tide elevation ini sih. Oke, ocean tide elevation yang berarti 19 main tides. Ya oke, saya paham ini sampai sini berarti dia. Oke.
Ya berarti harusnya gampang sih karena ya oke oke. Ya, ini adalah salah satu yang bisa Anda pakai yaitu FS 2022. Nah, harapan saya Anda juga bisa melakukan hal yang mirip kalau kembali ke slide yang Anda buat, tidak hanya buat FES 2022 tapi juga untuk yang lain. Nah, kan FES 2014 diganti aja jadi FES 2022, terus TPXO 9 tetap pakai TPXO 9 dan terakhir EGM 2008 itu diganti jadi EOT 2020. Seingat saya yang paling baru itu. Ya, mungkin itu saja. Kalau ternyata tidak ada pertanyaan dari Anda, berarti PR sudah cukup banyak dan bisa kita tutup diskusi hari ini. Tetapi, bukan tetapi, sorry. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya maaf tadi telat 3 menit. Dan yang ingin saya sampaikan mirip seperti dengan teman-teman yang sebelumnya ya. Tujuan saya untuk membentuk tim kecil ini itu sebetulnya juga bukan hanya untuk membagi waktu bimbingan agar saya juga tidak menghabiskan terlalu banyak. Kayak kemarin ketika pertama kali kita bertemu 9 orang bisa hampir 10 jam, itu jujur saya capek sekali juga. Makanya saya buat tim kecil ini agar bisa lebih manageable waktunya. Tapi sebenarnya tidak itu saja tujuan saya. Tujuannya adalah membuat tim kecil ini yang topiknya mirip agar kalian bisa bekerja sama dan berdiskusi dan sharing dalam proses tugas akhir serta metodologi penelitian ini. Karena itu akan ada beberapa dan banyak tugas-tugas yang akan saya bagi begitu ya. Jadi tugas atau PR itu tidak hanya berlaku untuk satu orang, tapi untuk bareng-bareng. Ada beberapa tugas yang akan saya mention seperti itu. Karena harapannya dengan membagi tugas itu, burden itu, dan sharing, Anda bisa berkolaborasi dan Anda bisa secara bergantian bekerja sama untuk mendapatkan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang mau Anda inginkan jawabannya begitu. Yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah konteksnya metodologi penelitian teman-teman, belum pada tugas akhir. Kenapa saya bilang begitu? Karena agar Anda tidak heran dan Anda tidak kaget ketika saya akan banyak meminta untuk membaca dan merangkum. Karena disitulah sebetulnya esensi dari metodologi penelitian itu sendiri. Bukan pada melakukan penelitiannya dulu, tetapi merancang penelitiannya dan mengetahui seluk-beluk dan alasan dibalik penelitian itu harus ada. Itu yang harus diambil. Kalau dalam konteks laporan skripsi, output dari metodologi penelitian kan bab 1, bab 2, dan bab 3 begitu kan. Menjelaskan tentang kenapa Anda melakukan itu, bagaimana cara Anda melakukan itu di bab 3, dan apa aja sih yang akan Anda lakukan istilahnya secara teori dan secara penelitian terdahulu. Belum membahas tentang hasilnya bagaimana, analisisnya apa, dan kesimpulannya apa. Belum, karena itu bab 4 dan bab 5 di mata kuliah TA itu sendiri. Jadi jangan takut, satu, untuk mencoba kritis. Dalam arti ketika ada yang dirasa tidak pas, sampaikan saja. Jangan hanya ABS saja. Saya tidak terlalu suka seperti itu. Dan yang kedua, posisikan diri Anda dan diri saya juga tentunya bersama-sama menjadi pembelajar ya. Ketika Anda tidak bisa, please bilang aja tidak bisa. Tentu sebagai semangat pembelajar, saya tidak akan bilang, wah udahlah nggak bisa lanjut ini. Saya tidak akan bilang begitu. Ya mungkin kalau udah terlalu nemen begitu setelah berapa bulan mungkin saya bisa bilang begitu. Tapi untuk sekarang semangatnya saya pikir tidak seperti itu. Ketika Anda tidak bisa, bilang tidak bisa. Ketika Anda tidak tahu, bilang tidak tahu. Karena nantinya kita akan bisa temukan solusi dan tidak lanjut daripadanya. Jangan sampai
bilang iya tapi ternyata sebenarnya tidak tahu atau tidak bisa. Atau kalau kata orang Jerman Timur, nggih tapi nggak kepanggih gitu kan. Nah, itu kan jadi repot. Saya menganggap Anda tahu dan bisa, ternyata Anda sebenarnya tidak bisa. Anda sendiri yang nanti akan kesusahan. Gitu ya. Jadi dan semangat ketiga adalah semangat egaliter aja gitu. Jangan sampai sebetulnya Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ataupun Anda tidak suka dengan apa yang saya omongkan, tapi Anda iya aja simply karena Anda dididik mungkin di teknik Humatika Itera sebelumnya untuk selalu sendiko dawuh terhadap dosen gitu. Saya tidak mau seperti itu. Kalau ternyata ada yang bagi Anda tidak pas apa yang saya sampaikan, apa yang saya omongkan, apa yang saya lakukan, sampaikan aja. Karena ini adalah diskursus akademik yang saya harap nanti bisa melatih Anda, tidak hanya dalam konteks metodologi penelitian tentunya, tetapi juga Anda sebagai manusia, sebagai pribadi, dan juga Anda sebagai orang yang sudah dewasa, begitu. Berani menyampaikan pendapat, bisa kritis terhadap orang lain, tentu dalam koridor-koridor yang sopan ya, dan mungkin ada Asian value atau adat ketimuran ya, tapi bukan berarti harus sendiko dawuh dan asal Bapak senang. Saya tidak suka seperti itu. So, again, seperti yang tadi saya bilang, jangan heran kalau akan ada banyak PR, ada banyak PR yang membaca khususnya, akan juga ada PR yang di-sharing, dan juga jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk bilang tidak, jangan takut untuk menyampaikan pendapat dan apa yang ada di pikiran Anda, karena itu cukup penting. Lalu terakhir, jangan takut juga kalau ternyata di tengah jalan topiknya sedikit berganti, baik itu secara ruang lingkup, kebutuhan data, tujuan, dan rumusan masalah. Itu pun tidak masalah. Karena pada akhirnya, kalau meminjam kata Pak Made Andi ya, dosen geodesi yang cukup hits dari geodesi UGM, penelitian yang baik atau skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Jangan sampai memikirkan Anda mau merubah dunia dengan skripsi Anda, karena dunia tidak akan berubah dengan skripsi Anda. Mungkin berubah, mungkin, tapi peluangnya 0,0001%. Saya tidak mau mengkerdilkan atau mengecilkan Anda, tapi ya, let's be realistic here, gitu ya. Yang terpenting adalah selesai. Dan saya perlu ingatkan, ketika Anda kemarin istilahnya ya, quote unquote dalam tanda kutip, mengambil topik ini, maka ini sebetulnya sudah ada obligasi moral dari saya untuk bisa menyelesaikan. Dan mungkin Anda sudah dapat cerita atau Anda sudah dapat informasi dari banyak senior tentang bagaimana cara saya membimbing begitu ya. Dan harapan saya sebetulnya adalah cara saya itu fokus tujuannya hanya satu, membuat Anda belajar dan tentunya membuat Anda lulus. However long it will take, I will get you there hopefully. So semoga semangat ini juga bisa vibrate ke Anda, maksudnya semangat ini juga radiates ke Anda juga, begitu kita nanti ada di dalam satu visi, satu misi, dan ada di satu vibes begitu. Itu saja mungkin dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada salah kata. Salam untuk keluarga di rumah, tetap sehat semuanya, ataupun kalau ternyata di kontrakan atau di kos-kosan. Yang dari tadi sejujurnya saya mendengar beberapa suara-suara yang aneh, tapi tidak apa-apa. Salam untuk teman-teman Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.